Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Puspitasari. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Universitas Negeri Semarang jurusan Seni Budaya. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMP Negeri 2 Gandrung Mangu, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seni budaya mengenai menyanyikan lagu daerah secara unisono. Namun sebelum dimulai, mari ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mari kita laksanakan yel-yel yang biasa kita laksanakan. Tepuk sepeda gama, tepuk salam pagi, dipimpin oleh Mas Aku. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat luar biasa. Salam Abida. Aku bangga Indonesia tanah airku. Abida, Abida, Abida. Merah putih ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Terima kasih Mas Agung. Karena kalian sudah melaksanakan yel-yel, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Edi kenapa Edi? Edi nggak ada keterangan. Edi yang gesekan masker ya? Edi nggak berangkat hari ini, satu. Oke, apakah kalian sudah menyiapkan bajunya? Tapi sepatu? Tidak ada sampah di sekitarmu? Tidak ada. Aman. Oke. Karena materi hari ini adalah menyanyikan lagu daerah secara unisono. Kalian siapkan bukunya, silakan dikeluarkan dari tas. Kita akan belajar mengenai menyanyikan lagu daerah secara unisono. Nah, di depan sudah ada ya, menyanyikan lagu daerah secara unisono. Sebelum dimulai ke materi inti, apakah kalian tahu apa itu unisono? Nggak tahu? Siapa Mbak Polisi? Coba lebih keras, angkat tangan. Menyanyikan dengan satu suara. Menyanyi lagu dengan satu suara. Ya? Lanjut lagi. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah jika kalian mengikuti pembelajaran Ibu mengenai menyanyikan lagu daerah secara unisono dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan bisa menjelaskan mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dan dapat mendeskripsikan mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu unisono. Utamanya bisa dipraktekkan pada saat kalian menjadi petugas upacara. Ya, kan sisa dari anak-anak yang tidak mengikuti jadi petugas suruh jadi paduan suara. Nah, paduan suara itu termasuk ke dalam contoh bentuk bernyanyi secara unisono.
Jadi seharusnya kalian sudah tahu. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan teknis dan gaya menyanyi lagu daerah secara unisono dengan baik setelah kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, kegiatan apa yang akan dilakukan hari ini? Yang akan kalian lakukan hari ini bersama Ibu, yang pertama, belajar sambil bermain. Tentunya sambil bermain ya. Kalian sudah membawa handphone kan? Nanti kita belajar sambil bermain di situ. Yang kedua ada diskusi kelompok. Yang ketiga menyanyi bersama. Lalu selanjutnya menonton video. Dan yang terakhir presentasi. Setelah kalian diskusi dengan kelompokmu, nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan. Gitu ya. Lalu yang akan dinilai hari ini, yang utama adalah penilaian spiritual dan penilaian sikap sosial. Jadi nanti kalian akan menilai spiritualnya, tadi berdoa sudah khusyuk atau belum, apa sambil cubit-cubit temannya. Terus sikap sosial kepada temanmu, ya, nggak boleh bully. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti akan ada soal-soal yang harus kalian jawab dan akan Ibu nilai sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke menyanyikan lagu daerah secara unisono, di depan sudah ada pertanyaannya. Bagi kalian yang setuju jika itu adalah menyanyikan lagu secara unisono, silakan angkat tangan. Kalau yang tidak setuju, diam aja. Tunggu ya. Di depan sudah ada contoh bentuk menyanyi secara unisono. Jadi ada grup, ada yang sendiri, ada yang banyak orang, ada yang bertiga. Nah, menurut kalian yang mana? Yang setuju silakan angkat tangan ya. Wih, banyak. Jadi ada 4 contoh ya tadi di depan. Ada dari Caknan, ada BTS, tadi juga ada yang bilang BTS menyanyi unisono, trio macan, paduan suara. Kita simpan dulu. Dari keempat orang ini, keempat grup ini, jawabannya akan ditemukan setelah kalian diskusi dengan kelompok. Jadi, simpan dulu, nanti berpikir bersama ya, bareng-bareng. Tadi yang udah milih trio macan, BTS, simpan dulu. Sekarang, karena kalian sudah tahu tadi ada beberapa grup, kita akan cari tahu bareng-bareng mana sih yang termasuk dalam menyanyi lagu unisono, grup mana yang tepat, apakah tadi dari Caknan, BTS. Nah, sebelum itu kalian cari dengan kelompokmu. Tolong, instruksinya adalah dalam satu kelompok terdiri dari 5 yang dekat-dekat saja. Ya, tidak perlu memindahkan meja, kalian tinggal hadap-hadapan, kalian yang pindah. Silahkan bentuk 5 kelompok. Nanti dalam waktu 30 menit kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nanti Ibu bagikan pertanyaannya. Nah, yuk, silakan bentuk kelompok dengan jumlah anak 5 anak. Yuk pindah. Kelompoknya dari sini ya.
secara unisono dari 4 contoh di depan, manakah yang termasuk bernyanyi secara unisono? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ya, Mas. Paduan suara. Paduan suara. Apakah benar? Benar nggak, Isel? Benar. Jadi dari keempat contoh di depan yang termasuk bentuk menyanyi secara unisono adalah paduan suara. Sekarang ibu tanya, unisono itu apa sih setelah kalian membaca bahan ajar yang ibu bagikan? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ya, Mbak. Unisono adalah penyanyi dalam satu suara secara berkelompok. Lebih keras lagi, cantik. Unisono adalah penyanyi dalam satu suara secara berkelompok. Nah, unisono adalah bernyanyi satu suara secara berkelompok. Sekarang yang pertama, kenapa Denny Caknan tidak termasuk ke dalam unisono? Kenapa Mbak yang keras? Karena menyanyinya sendirian. Karena Denny Caknan penyanyi sendirian. Pinter. Terus yang kedua, kenapa BTS yang nyanyinya nggak sendirian juga nggak termasuk unisono? Yuk, Karena tidak dengan satu suara. pinter. Karena BTS tidak menyanyi dengan satu suara. Yang ketiga, trio macan cuma 3 orang. Kenapa nggak termasuk unisono padahal bareng-bareng juga? Kalau 3 orang cukup nggak untuk dijadikan berkelompok? Tidak. Jadi dalam trio macan tidak termasuk ke dalam unisono karena menyanyinya juga nadanya tidak dalam satu suara. Ya, dan jumlahnya hanya 3. Nah, yang keempat, paduan suara. Yang sudah jelas berkelompok ya. Banyak orang nyanyinya satu suara tidak? Ya. Ada yang bisa memberi contoh satu suara itu bagaimana? Bisa? Dengan satu nada. Dengan satu nada. Jadi dalam satu kelompok, jika kelompok tersebut menyanyikan dengan satu nada, terus berkelompok, nyanyinya sama, tidak bergantian, harus bersama-sama, baru termasuk ke dalam bentuk menyanyi unisono. Sudah jelas anak-anak? Jadi unisono itu apa? Yang bisa silakan angkat tangan. Unisono adalah Dengan satu suara. menyanyikan lagu yang keras. Coba Mbak Isel. Menyanyi dengan lagu unisono adalah menyanyikan lagu dengan satu suara atau satu nada. Yuk, dilengkapi lagi. Ada yang kurang nggak ya? Tadi Mbak Isel menjelaskannya. Menyanyikan lagu dengan satu suara dan satu nada. Ada yang kurang nggak? Ada apa? Mana? Kok ketawa mulus sih? Ibu jadi mau ikut ketawa. Mana? Ada yang kurang nggak dari penjelasannya Mbak Isel? Silakan angkat tangan lengkapi. Tadi penjelasannya Mbak Isel baru sampai menyanyikan lagu dengan satu suara dan satu nada. Berarti Denny Caknan termasuk dong. Cara berkelompok Ibu. Mana yang bisa angkat tangan? Baca lagi. Cara berkelompok. Secara berkelompok. Nah, itu yang penting. Oke, sudah paham ya di sana semua? Sudah jelas? Nah, sekarang karena pembelajaran unisono itu sudah kalian pelajari di kelas 7. Sekarang
Jadi bernyanyi unisononya adalah menggunakan lagu daerah. Ya, menggunakan lagu daerah. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai lagu daerah. Mari kita simak video-video yang dalam bahan ajar. Ibu sudah menjelaskan gaya bernyanyi lagu daerah. Silakan dibuka dan dibaca. Modul ajarnya dibuka lagi, terus dibaca. Yang pertama ada gaya apa ya? Gaya mamos atau memanjat. Oke, pintar. Silakan Mas Reni dibacakan ada gaya apa di depan? Lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya mengaus dinyanyikan kalangan kaum laki-laki, namun selanjutnya juga dinyanyikan oleh kaum perempuan. Oke, stop. Jadi di depan, karena bernyanyi unisononya sekarang sudah bukan lagi lagu nasional, jadi di depan sudah ada contoh gaya bernyanyi lagu daerah dari daerah Sunda. Sudah pernah mendengarnya anak-anak? Belum. Nah, mari kita dengarkan seperti apa ya gaya bernyanyi dari daerah Sunda. Yang tadi kalian dengar adalah contoh bernyanyi lagu daerah dengan cengkok atau gaya Sunda. Supaya kalian tahu perbedaannya dengan daerah lain, Ibu juga akan memberikan contoh lagu daerah dari Jawa Tengah. Lihat ya, namanya apa ya? Sinde. Sinde yang ada di depan nanti akan beri contoh seperti apa gaya lagu dari Jawa Tengah. Mari kita lihat. Beda nggak tadi? Dari pemutaran yang pertama yang dari daerah Sunda dan kedua dari daerah Jawa. Ada yang tahu perbedaannya apa? Bahasa, pinter. Kalau yang pertama sudah jelas menggunakan bahasa apa? Sunda. Yang kedua menggunakan bahasa cerdas. Pinter-pinter ya kelas 8D. Setelah perbandingan dua ini, Ibu akan memberikan contoh satu lagi gaya bernyanyi yang mencolok, yang berbeda dari daerah lain. Silakan perhatikan videonya. Yang ketiga, silakan perhatikan.
cengkok. Yang ketiga, bahasanya udah jelas berbeda. Yang ketiga tadi dari daerah mana ya? Melayu, pinter. Yang pertama? Sunda. Dua? Jawa. Beda yang pertama adalah bahasa, yang kedua cengkoknya berbeda, apalagi yang beda? Temponya atau iramanya lebih cepat. Suaranya juga temponya cepat. Alat musik yang digunakan juga kalian biasa mendengarkan ya. Ada gitar, ada drum. Sedangkan yang pertama, yang kedua menggunakan alat musik tradisional, gamelan atau karawitan dari daerahnya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalian udah tahu gaya bernyanyi. Ada tiga. Yang utamanya adalah memaos, ada pasinden, dan yang ketiga adalah menyanyi dengan gaya Melayu. Setelah kalian mendapatkan ilmu mengenai gaya dan teknik bernyanyi, silakan kalian kerjakan LKPD yang ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Diskusikan bersama temanmu, dicatat di kertas yang sudah Ibu berikan selama 30 menit. Kalau kalian tadi diskusi tentang unisono itu apa, terus grup mana yang termasuk unisono, kalian juga sudah tahu. Nah, sekarang yang ketiga, yang kedua, kita lanjut ke materi menyanyikan lagu daerah secara unisono. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompokmu, lalu nanti dipresentasikan. Sudah selesai diskusinya? Mari kita mulai presentasi ke depan, dimulai dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggota Aufa, Isel, Mira, Lutfi, Randy. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban dari pertanyaan dalam soal LKPD seperti berikut. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud artikulasi. Artikulasi merupakan teknik pengucapan yang harus dilakukan dengan baik. Nomor 2, yang dimaksud prasering, yaitu prasering adalah sejumlah irama yang merupakan satu kesatuan dan diakhiri dengan jelas. 3, jelaskan yang dimaksud teknik pernapasan. Teknik pernapasan merupakan hal penting yang dapat menunjang berhasilnya penyanyi dalam menyanyikan lagu. Nomor 4, jelaskan yang dimaksud intonasi. Intonasi adalah kecepatan nada yang dihasilkan penyanyi
bernyanyi secara kelompok dengan satu suara dan satu nada. Pintar. Tahu ya ada kelompok dua? Ciri-ciri bernyanyi di sana apa kelompok dua coba? Bernyanyinya secara berkelompok. Yang kedua, bernyanyinya harus satu nada atau satu suara. Pintar. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggota 4 dan bernama beranggota 5 dengan nama Abu Syarifullah, Sidia Nisa, Danisa Putra, Dian Hasbi Muhammad Wamul. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan yang dimaksud artikulasi. Dalam artikulasi merupakan teknik pengucapan yang harus dilakukan dengan baik. Oke, jawabannya sudah puas? Puas. Oke, silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Kelompok terakhir. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Jessin, Kreatif, Rizky, Safira, Setik. Kami menjelaskan definisi dari kelompok. Jelaskan yang dimaksud artikulasi. Artikulasi merupakan bentuk pengucapan yang dilakukan dengan Kelompok 4 sudah berdiskusi, hasilnya sudah dijelaskan. Ya, kelompok 2. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dalam artikulasi pengucapan akan jelas? apa yang dimaksud dengan artikulasi? Artikulasi merupakan teknik pengucapan yang harus dilakukan dengan baik. Pintar. Dari kelompok 4 sudah menjelaskan artikulasi adalah Teknik pengucapan yang harus dilakukan dengan baik. teknik pengucapan dalam bernyanyi. Gimana kelompok 2 sudah jelas? Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Penyanyi ya, pada kelompoknya satu-satu memilih lagu daerah, terserah mau yang mana, mau gundul-gundul pacu yang sini, mau suara jamu, mau gembang suling, suara suling, mau apa, silakan pilih salah satu. Yuk, mau apa? Gembang suling, ini mau apa? Gundul-gundul pacu, sini. Suara jamu sana terakhir, mau lagu apa? Suara suling udah, bener-bener pacul, suara jamu. Potong bebek angsa. Dari mana yang itu lagu daerah? Cari di HP-nya pakai potong bebek angsa dari mana itu? Jadi setelah kegiatan presentasi di depan, kita akan melakukan kegiatan selanjutnya adalah penjelasan kegiatan berikut. Kan tadi di modul sudah ada penjelasan tentang teknik bernyanyi ya. Ada artikulasi, ada fraseri, ada intonasi. Nah itu kita ikut jelaskan. Lalu kalian akan menyanyi secara sederhana. Jadi kalian ada latihan bareng-bareng satu kelompok ya. Nah ini kegiatan ini kalian praktek walaupun ibu dengarnya masih sedikit false, ya nggak?
Pintar. Yang kedua, ada ciri-ciri menyanyikan lagu secara unisono. Selanjutnya, yang keras Mbak, fungsi lagu daerah. Nah itu didapat dari kalian diskusi tadi ya. Kalian diskusi terus tahu fungsi lagu daerah. Yuk yang lain. Pinter. Tadi sudah ditayangkan di depan sama Ibu gaya bernyanyi lagu daerah. Oke. Jadi hari ini kalian sudah tahu ya. Yang pertama tadi sudah dijawab Mbak Isel mengenai teknik bernyanyi lagu secara unisono. Lalu yang kedua tentang ciri-ciri bernyanyi lagu secara unisono. Lalu kita naik tingkat karena sudah di kelas 8. Kalau kelas 7 kalian berhenti sampai unisono. Di kelas 8 kalian mulai mengerti tentang lagu daerah, fungsi lagu daerah, dan gaya bernyanyi lagu daerah. Jadi pembelajaran hari ini kalian sudah mendapatkan manfaatnya, sudah mendapatkan ilmunya. Oke? Selanjutnya di pertemuan kedua besok yang akan kalian lakukan adalah penilaian keterampilan. Kalau tadi kalian udah nyanyi bareng sama kelompokmu ya, walaupun ada yang nyanyinya semangat cuma hei gitu aja ya. Nanti pertemuan kedua kalian harus lebih kompak lagi. Nyanyi bareng-bareng. Ingat unisono adalah bernyanyi satu suara ya, Dani, jangan beda. Nanti kamu suaranya apa, kamu suaranya apa. Waduh, Dani beda Dani. Luar biasa. Jadi bernyanyinya tekniknya harus sesuai dengan tema yang kita ambil. Bernyanyi secara unisono. Jadi harus satu suara ya. Oke, jelas? Minggu depan di pertemuan kedua kita akan melaksanakan penilaian keterampilan. Dari sekian pembelajaran, apakah ada pertanyaan yang perlu kalian pahami mengenai bernyanyi lagu daerah secara unisono? Tidak? Sudah jelas? Sudah paham? Jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kalian pintar. LKPD yang Ibu bagikan hari ini silakan dikumpulkan ke depan. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran seni budaya dengan semangat dan pintar, cerdas ya, aktif. Ibu minta maaf jika ada perkataan Ibu yang menyakiti hati. Baik